Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggali ide bisnis B2B. Jadi ada banyak ide untuk kita memulai sebuah bisnis gitu ya. Ide ini diperuntukkan yang memang belum memiliki usaha atau belum memiliki produk, belum memiliki produk untuk dijual secara langsung gitu ya. Tapi kalau teman-teman gitu ya yang sudah memiliki sebuah produk, maka tinggal dimaksimalkan produknya saja. Nah, di sini kita akan coba menggali gitu ya dari sebuah warung penyetan gitu ya. Kenapa warung penyet gitu ya? Karena penyetan itu kan jumlahnya sangat banyak, baik yang skala kecil-kecil gitu ya, di pinggir jalan dengan spanduk warna hijau gitu ya, maupun yang sudah membuka kios-kios, bahkan membuka ruko-ruko gitu ya. Ada banyak sekali gitu ya. Salah satu contoh yang kita buat sampel adalah ayam penyet Surabaya. Di sini kita bukan ide untuk membuat warung penyet gitu ya, tapi ide bisnis B2B, bisnis to bisnis. Jadi kita akan membuat sebuah usaha atau sebuah bisnis dengan target gitu ya. Jadi kalau bisnis to bisnis itu kan target penjualannya kita ke perusahaan atau ke orang yang memiliki usaha atau ke badan usaha gitu ya, atau ke bisnis yang lain. Nah, bisnis yang kita targetkan adalah unit usaha ayam penyet dan kawan-kawan gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan penyetan lah, ada banyak banget tuh, yang rumah makan atau lainnya ada banyak. Pokoknya yang kurang lebih nanti hampir mirip seperti ini. Ini saya buat contoh saja, ini biar simpel gitu ya. Jadi mereka ayam penyet Surabaya ini yang sudah lumayan terkenal, meskipun namanya ayam penyet Surabaya, tapi mereka sudah ada di hampir banyak kota besar di Indonesia gitu ya. Di Jakarta juga banyak, di Surabaya, Semarang, Jogja, Bandung gitu ya. Nah, kira-kira jika klien kita atau target konsumen kita itu adalah para pemilik usaha atau para pengusaha penyetan atau pemilik warung penyetan ini gitu ya. Kira-kira apa saja sih yang mereka butuhkan dan memungkinkan kita sebagai suppliernya atau sebagai kita yang memproduksi sebuah produk sehingga nanti bisa digunakan oleh mereka atau mereka nanti membutuhkan gitu ya. Ada satu produk ya, kalau yang pakai satu gitu ya, kemudian mereka berkelanjutan, karena kalau perusahaan kayak gini kan mesti lanjut terus, mungkin ordernya per bulan atau per periode tertentu itu dari satu tempat. Belum lagi kalau kita bisa punya 10 klien, belum lagi kalau yang punya Surabaya ini punya 30 cabang, satu kali order dipakai di 30 cabang. Wah, itu sudah banyak banget. Oke, yang pertama nanti akan kita kelompokkan ke dalam beberapa gitu ya. Saya ini menggunakan konsep mind mapping, jadi nanti biar mudah dipahami gitu ya. Yang pertama dari bahan baku dulu. Bahan baku ya. Oke, dari bahan baku. Nah, kira-kira dari bahan baku ini dibutuhkan apa saja gitu ya, yang memungkinkan kita sebagai supplier. Oke. Ayam penyet Surabaya. Oke, otomatis yang pertama adalah ayam. Oke. Ayam di sini bisa ternak ayam, boleh. Jadi kalian bisa buat usaha ternak ayam. Jadi kalau ternak ayam targetnya nggak kita jual ke perorangan, kita targetnya adalah kita tawarkan, Pak, atau kita ngirim proposal atau ketemu ngobrol, kalau saya itu punya peternakan ayam, kita setiap hari bisa menghasilkan sekian, apakah ini kira-kira membutuhkan? Nanti kami siap mengantarkan. Contohnya seperti itu ya. Kemudian ini bahan-bahan pokoknya, ayam, ada bebek. Di sana juga ada bebek ya biasanya. Ada bebek, kemudian ada banyak gitu ya. Ada ini yang peternakan ya, ternak-ternak, atau mungkin kalian bisa menjadi penyalur. Misalnya di daerah kalian ada peternakan ayam,
Kemudian peternakan ayam atau peternakan bebek, kemudian mereka tuh butuh penyaluran nih. Mereka itu mungkin di daerah kalian sentra industrinya adalah peternakan ayam, dan mereka belum punya target untuk menjual kemana. Nah, itu tuh tugas kalian. Kalian bisa memiliki peluang di sini. Sambil ngumpulin modal untuk ternak sendiri, bisa menyalurkan dulu. Nanti bagi hasilnya bisa dengan si pemilik peternakan. Kemudian ada banyak nih, misalnya di sana mesti butuh tempe atau tahu. Nah, ini juga bisa. Sentra produksi. Beberapa di Jogja ada yang produksi tahu sendiri, ada juga yang ngambil dari tempat yang lain. Nah, ini kebutuhan sangat banyak ya. Jadi kalau di ayamnya Surabaya itu mungkin jumlah ayam per hari itu mungkin lebih dari 500 potong. Satu tempat gitu ya. Berarti ada 500 ekor. Oh ya, kalau enggak setengahnya lah, 250 ekor. Kalau minta dada semua gitu ya. Kemudian ini baru dari sisi yang utama. Dari sisi pelengkapnya ada namanya cabai. Wah, ini kok nggak modern, dari mana? Bisnis itu bukan tentang produknya gitu ya, tapi tentang konsepnya. Bagaimana kita mengemasnya. Cabai itu tidak selalu identik dengan konvensional, tradisional petani desa, itu enggak. Tergantung gimana kita mengemasnya. Saya contohkan di video sebelumnya ada Tanihub. Tanihub itu jualan cabai juga, tapi dia konsepnya dengan konsep teknologi. Nah, itu lebih keren. Kemudian ada yang lain-lain ya. Ini yang ada beras. Oh, ini udah kebutuhan pokok ini. Kebutuhannya ada banyak banget. Belum lagi ada nama lalapan. Lalapan itu ada terong, ada daun kemangi, ada macam-macam. Nah, ini baru. Kemudian di luar itu mereka juga menggunakan misalnya untuk ayam bakar. Mereka butuh namanya arang untuk bakar. Loh, ini jangan salah. Arang itu juga potensi ya. Jadi sebenarnya kebutuhan arang, misalnya di Jogja, itu dalam satu hari berapa ton? Arang itu semua penyetan itu, yang bakar itu pakai arang. Jualan sate pakai arang. Pecel lele pakai arang. Gitu. Hampir semuanya pakai arang. Itu ada banyak. Ini bisnis-bisnis yang nggak kelihatan. Tapi kalau mau mengonsep, membangun SOP-nya, ini sangat bagus. Ada juga misalnya es batu. Es batu kan tinggal punya kulkas gitu ya. Sekarang Anda coba cek di burjo-burjo di dekat kalian, berapa banyak mereka yang memiliki kulkas. Coba kalian perhatikan ketika jam 6 pagi, jam 7 pagi, mereka beli es batunya dari mana. Biasanya ada orang yang nganter itu kan, yang pakai gerobak, kemudian didorong, ada juga yang pakai motor, kemudian mereka satu plastik besar. Nah, itu pemainnya baru ya 1, 2, 3, tapi mereka menguasai hampir ribuan, ratusan outlet untuk jualan es batu. Ini yang potensial ini. Ini ide-ide itu dari bahan baku saja kita sudah punya banyak sekali. Belum lagi ini yang lain, ini baru satu sampel ya. Ini dari bahan baku. Belum lagi nanti dari bahan yang lain. Misalnya dari peralatan. Di peralatan ini ada banyak. Misalnya meja, kursi. Wah, ini butuh. Hampir banyak tempat baru, bahkan bisa nih. Ya kalau yang di atas bahan baku ini memang continue ya. Artinya mungkin kebutuhannya setiap hari, 2 hari sekali akan mensuplai. Tapi kalau meja kursi ini memang bisa di awal. Untuk yang baru-baru mungkin ada penambahan. Kemudian yang apalagi piring. Wah. Piring ini kan modelnya beda-beda. Ada yang memang pakai piring biasa lah, yang dari kaca. Ada juga yang dari seng. Ada juga yang dari anyaman rotan. Ada juga yang dari batok kelapa. Ada juga yang dibuat unik kayak model kafe-kafe itu. Jadi ini ada idenya. Ini ada kesempatan kalian untuk menawarkan. Ada juga misalnya gelas.
gelas, piring, belum lagi nanti alat dapur. Alat dapur ada macam-macam sekali, alat panggang, alat goreng, alat ini gitu ya. Kemudian peralatan dekorasi. Nah ini biasanya ketika butuh dekorasi ya, ada yang butuh bunga, ada yang butuh hiasan, ada yang butuh lampu-lampu, lampu taman, ada yang butuh macam-macam ini. Mungkin ada dekorasi warna-warni lampu, ada yang butuh sound system gitu ya untuk musik, instalasi musik sekalian, ada yang butuh pemasangan internet, wifi. Nah ini peralatan ini, itu yang bisa ditambahkan. Kemudian bisa juga jasa. Ya. Jasa ini sebenarnya juga menarik. Jasa ini salah satu yang bisa kebutuhannya lumayan gitu ya. Jasa itu apa contohnya gitu ya? Jasa itu contohnya kira-kira gitu ya. Yang dibutuhkan itu misalnya gini. Di setiap warung makan itu mesti punya yang namanya buku menu. Mereka butuh desain buku menu plus cetak. Bahkan di warung kecil burjo mesti ada satu minimal yang ditempel, yaitu buku menu gitu ya, buku menu. Kemudian di kasir butuh apa? Nota. Buat nulis nota berapa. Kalau yang kecil-kecil memang kadang nggak butuh, tapi kalau yang besar yang sudah punya tempat di burjonan, sudah yang SOP-nya sudah jadi, mesti butuh nota. Dan ini kedepannya mesti juga butuh gitu ya, nota. Kemudian ada juga banner ya. Biasanya besar gitu ya, entah di depan nama warungnya, kemudian atau mungkin biasanya menu-menu ya, menu harganya berapa dipasang di tembok. Nah, itu mesti butuh itu. Kemudian butuh desain lagi. Desain apa ini? Nomor meja, nomor sekian. Kadang ada yang ditaruh di piringnya gitu ya. Jadi mereka bawa ini untuk nomor sekian, ini nomor sekian. Kalau kayak model di kafe, minimal mereka ada desain nomor meja sekian, 10, 15, 8. Kemudian apa lagi ya? Ada juga papan nama. Wah ini papan nama, ada juga yang pakai neon box. Ini kebutuhan mereka semua ini. Papan nama, ada neon box gitu ya. Ada papan nama, ada neon box. Wah ini lumayan banyak. Kemudian selain papan nama, kemudian neon box, mereka juga membutuhkan biasanya ini ada. Jadi kalau orang makan itu tidak semuanya makan di sana. Ada yang pesan dibungkus. Nah ketika dibungkus mereka butuh apa? Butuh box kemasan. Box kemasan ini perlu dicetak dulu, perlu didesain dulu, dikasih identitas. Selain box, mereka untuk bawa boxnya mereka butuh plastik. Plastik ini biasanya butuh di apa? Di sablon. Dan untuk sablon mereka butuh desain. Kebutuhannya banyak ini yang bisa kita breakdown gitu ya. Belum lagi nih kalau mau bungkus minuman, es teh, mereka butuh namanya, kalau biar menarik ya butuh cup. Cup yang ada desainnya, ada brandnya, ada mereknya gitu ya. Kemudian kalau yang modern sekarang ada namanya POS ya, Point of Sales atau software kasir. Jadi di kasir mereka tinggal tek, kemudian diklik print. Nah ini aplikasi. Ini bisa kita bangun point of sale kasir. Kemudian untuk promosi mereka butuh namanya apa? Website. Sekarang yang punya tuh punya website. Nah, ini kebutuhannya ada banyak. Artinya peluangnya ada lumayan banyak. Misalnya plastik sablon.
kita bisa membuatkan nih satu tempat, mereka akan kehabisan mungkin sekali order 1000. Nah 1000 itu cuma berapa hari kalau dia yang penyet Surabaya. Mungkin sekali order mereka 10.000, ya mereka akan habis selama 1 bulan atau 1 minggu atau 2 minggu gitu ya, belum tempat yang lain. Nah ini B2B. Jadi sabun pasti targetnya bukan perorangan, tapi targetnya adalah industri yang mereka akan menggunakan itu dan membutuhkan banyak. Nah ini beberapa ide ya. Beberapa ide yang mungkin bisa diterapkan. Mungkin masih ada beberapa lagi gitu ya. Yang lainnya misalnya apa ya? Lainnya itu misalnya delivery, pengiriman. Ya kalau mungkin beberapa tempat sekarang sudah mengandalkan Gojek gitu ya. Cuman, nah ini kalau mereka ordernya dari Gojek, tapi kalau mereka ordernya adalah untuk event, ya mereka langsung ke tempat itu. Sebenarnya mereka tetap membutuhkan orang untuk mengirimkan, tapi kadang-kadang udah diambil armadanya sendiri atau sekarang udah pakai Grab atau Gojek. Tapi ini tetap di peluang. Yang kedua adalah marketing. Jadi banyak yang mereka nyari ya, misalnya kayak ayam penyet Surabaya, mereka tuh membutuhkan marketing yang digunakan untuk orderan untuk instansi. Jadi misalnya instansi mengadakan event nih, seminar, workshop, atau rapat, kemudian mereka biar pesen ke ayam penyet. Itu mereka bisa bagi hasil, misalnya untuk komisi marketing 10% atau 5% kayak gitu ya. Nah, order itu kan juga banyak tuh, misalnya 100. Nah, mereka nggak mungkin bisa ngirim pakai Gojek. Kalau yang mereka sudah punya armada sendiri, ya mereka mungkin mengirim pakai mobil sendiri. Tapi yang belum, nah kalian bisa solusi di delivery. Kemudian yang di luar itu mungkin bisa juga pelatihan karyawan. Ya, pelatihan itu kan banyak, SQ, motivasi atau apa gitu ya. Oh di jasa tadi bisa juga ya, misalnya jasa ini seragam pegawai. Pelatihan ini misalnya bisa juga outbound. Mereka tuh butuh refreshing ya, misalnya outbound atau pelatihan yang lain, nah gitu ya. Nah ini beberapa ide ya. Jadi kalau dari sini kita dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ya. Dari satu tempat saja kita sudah mendapatkan 27 ide. 27 ide bisnis yang bisa kita jalankan dengan konsep atau model B2B ya, business to business. Nah ini modelnya seperti ini gitu ya. Semoga bisa bermanfaat, silakan dipahami. Semoga bisa menginspirasi, atau mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Mungkin masih ada beberapa ide yang terlewatkan gitu ya. Oke, sekian pembahasan tentang menggali ide bisnis dengan model B2B, studi kasus warung penyetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.